Bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh KKGO Kecamatan Kesambi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan yang sehat dan bugar. Di masa pandemi ini kalian disarankan untuk di rumah saja. Dan jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Ya, dan jangan lupa setiap kali pembelajaran jarak jauh kita memiliki yel-yel, yaitu PJJ PJOK, belajar, bergerak, cerdas. Pada kesempatan hari ini, Bapak akan menyampaikan tentang latihan daya jantung untuk pengembangan kebugaran jasmani untuk kelas 5 SD. Dan sebelum itu, perkenalkan, nama Bapak adalah Bapak Habibullah yang mengajar di SD Semar Auladi. Kalian perlu tahu tujuan dari pembelajaran kali ini. Bapak harapkan kalian dapat melakukan aktivitas kebugaran jasmani yang berhubungan dengan latihan daya jantung. Yang kedua, Bapak harapkan kalian dapat memahami bagaimana latihan daya jantung untuk pengembangan kebugaran jasmani. Ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi daya tahan jantung. Daya tahan jantung itu dipengaruhi oleh yang pertama, umur atau usia. Kalian harus tahu antara yang muda, yang tua, anak-anak, dewasa itu memiliki daya tahan jantung yang berbeda. Kemudian ada jenis kelamin. Jenis kelamin kalian pun perlu tahu, antara laki-laki dan perempuan itu sudah pasti berbeda daya tahan jantungnya. Kemudian faktor keturunan, dan yang keempat latihan dan aktivitas fisik. Bagi mereka yang rutin atau melakukan aktivitas fisik secara teratur itu sudah pasti memiliki daya tahan jantung yang berbeda. Bagi mereka yang rajin melakukan latihan secara teratur sudah pasti memiliki daya tahan jantung yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang tidak latihan. Nah, kita perlu mengenal bagaimana cara melakukan atau merasakan detak jantung kita. Ada dua cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan tangan, ya, dengan meletakkan kedua jari di bagian pergelangan tangan. Coba kalian praktekkan dan rasakan, ya, detak jantung kita, denyut nadi kita. Nah, kalau misalkan terasa, pasti kalian akan merasakan seperti ada denyutan di pergelangan kita, ya, dek, dek, dek. Nah, itu dia termasuk ke dalam detak jantung kita, ya. Kemudian yang kedua, kita bisa merasakan detak jantung atau denyut nadi kita di sekitaran leher. Nah, kita bisa merasakannya sama seperti tadi dengan menunjukkan kedua tangan, menempelkannya ke bagian bawah dagu kita. Nah, rasakan. Kalau yang terasa pasti akan terasa ada nyut, ya, dek, 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 ada denyutannya. Nah, itu artinya sudah terasa oleh kita, ya. Silahkan kalian coba untuk merasakan denyut jantung kalian. Nah, yang kedua, selain faktor yang harus kalian ketahui, ada manfaat daya tahan jantung. Apa sih manfaatnya? Yang pertama, manfaat daya tahan jantung yang pertama adalah mengurangi bahaya gangguan jantung dan pembuluh darah.
Yang kedua, menjaga tekanan darah tetap normal. Yang ketiga, mengatur kadar lemak dalam darah. Yang keempat, mampu melakukan aktivitas dalam waktu yang lama. Yang kelima, mengurangi resiko jantung koroner. Nah, bagi mereka yang memiliki daya tahan jantung yang baik, sudah pasti memiliki manfaat yang baik pula untuk kesehatan tubuhnya. Ya, oleh karena itu rajin-rajinlah berolahraga demi kesehatan jantung kita. Ada beberapa latihan daya tahan jantung bagi kita dan dapat kita lakukan selama pandemi ini, selama kalian di rumah saja. Bukan berarti ketika kalian berada di rumah saja kalian hanya berdiam diri, tidur-tiduran saja, ya, tetapi manfaatkan waktunya dengan melakukan latihan daya tahan jantung. Ada beberapa latihan yang dapat kalian lakukan di rumah. Yang pertama adalah lari memindahkan bola. Yang kedua, lompat tali. Yang ketiga, lari mengelilingi lapangan. Yang keempat, permainan reaksi. Bapak akan menunjukkan bagaimana cara melakukannya. Yang pertama, lari memindahkan bola. Kalian bisa lihat dalam gambar berikut, ya. Bisa kalian sediakan bola di satu sisi, ya. Kalian lihat di samping gambar ini ada Pak Guru yang sedang melakukan, yang sedang memerintahkan, dan anak-anak yang sedang melakukan. Kalian bisa meminta bantuan rekan kalian, anggota keluarga kalian, atau teman kalian di sekitar rumah. Dan jangan lupa sediakan beberapa bola, atau kalau misalkan tidak ada bola, bisa menggunakan batu, kayu, atau kumpalan kertas. Kalian bisa manfaatkan itu dan gunakan untuk kalian lakukan dalam aktivitas gerak berlari, memindahkan sebuah benda dari satu titik ke titik yang lain secara berulang-ulang, ya, dengan cara berlari pastinya. Dan yang kedua, ada lompat tali. Nah, kita biasa mengenal aktivitas gerak ini dengan nama skipping, ya. Kalian bisa melakukannya secara sendiri atau bersama teman-teman kalian, seperti yang ditunjukkan dalam gambar nomor 1 ini. Ya, kalian bisa memanfaatkan tali, lalu putarkan talinya. Ya, putarkan talinya dan kita melompat beberapa kali. Ya. Kita bisa melakukan dengan durasi 30 detik, 1 menit, atau 2 menit, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Nah, untuk yang kedua, kita bisa melakukannya bersama teman sekitar rumah kita dengan berkelompok bergantian, ya. Minimal 3 orang dapat melakukan permainan lompat tali ini, ya. Oke, lakukan secara semangat dan jangan lupa jaga keselamatannya, ya. Kemudian yang ketiga, kita bisa melakukan aktivitas gerak lari mengelilingi lapangan. Kalau kita ada di sekitar komplek, biasanya itu ada lapangan sendiri. Atau kalau misalkan tidak ada lapangan, kita bisa menggunakan halaman yang ada, ya. Kita sesuaikan jaraknya, kita sesuaikan durasi waktunya, minimal 1 menit, 2 menit, ya, 3 menit, 4 menit, 5 menit, atau sampai 10 menit, ya. Kita bisa melakukan aktivitas gerak lari mengelilingi lapangan. Dan yang keempat, permainan reaksi. Nah, permainan reaksi ini kita harus membutuhkan bantuan
teman kita atau rekan kita yang ada di rumah. Bisa kalian meminta bantuan ayah, ibu, kakak, ataupun adik untuk melakukan gerakan ini. Ya, yang perlu kalian siapkan adalah lapangan dan setiap sudutnya diberikan tanda untuk kalian melakukan aksi reaksinya. Bisa kalian menggunakan bendera ataupun benda-benda yang ada di sekitar kalian, ya, dan namai pos tersebut dengan sebuah angka sebagai tanda aksi reaksi kalian. Contoh, ketika aba-aba yang diucapkan oleh rekan kalian 1, maka kalian harus berlari cepat ke pos 1, ke angka 2, 3, ataupun 4 sesuai dengan aba-aba yang disampaikan oleh rekan kalian. Ya, boleh dilakukan secara acak, misalkan 1, 3, 4, 5. Kalian harus cepat melakukan gerakan reaksi sesuai dengan aba-aba yang diperintahkan. Nah, itu dia penjelasan dari Bapak tentang latihan daya tahan jantung. Ada beberapa permainan yang dapat kalian lakukan di rumah, ya. Yang terpenting dalam melakukan aktivitas gerak tadi, kalian terapkan kehati-hatiannya. Ya, cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan oleh Bapak. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan, PJJ PJOK, belajar, bergerak, cerdas. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.